Shalom, kita bertemu kembali Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dalam program Heart Sayings of Jesus. Dan saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan kali ini kita akan membahas salah satu ucapan Yesus yang sulit untuk dipahami. Yaitu apa, saudara? Tidak patut melemparkannya kepada anjing. Apa maksudnya, saudara? Ya, kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Roh Kudus, kiranya Engkau mewahyukan kami, menyikapkan kebenaran bagi kami semuanya, supaya kami memahami firman-Mu dan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama terlebih dahulu di dalam Injil Markus. Ya, Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai yang ke-30. Perempuan Sirofenisia yang percaya. Kita buka sama-sama. Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai yang ke-30, Alkitab katakan demikian. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar, Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja itu juga makan remah-remah yang dijatuhkan oleh anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar, saudara. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada sebuah cerita di sini yang penuh dengan bahasa-bahasa metafora, saudara. Dan ini adalah sebuah hal yang sangat indah kalau kita memahami makna dari bahasa-bahasa perlambangan dari Yesus ini, saudara. Suatu saat Yesus pergi ke daerah Tirus di Sidon, ya, di daerah Libanon kalau saat ini, saudara, dekat sana. Ia ingin merahasiakan kedatangannya, ya, tapi nggak bisa. Orang-orang sudah dengar Yesus datang. Berita ini tersebar dan mereka akhirnya datang. Dan salah satunya adalah seorang ibu yang anaknya sedang kerasukan roh jahat. Dan ia tersungkur di depan kaki Yesus. Dan ia betul-betul meminta mujizat dari Allah supaya iblis keluar dari tubuh anaknya, saudara. Tapi tidak dinyana-nyana, Yesus akhirnya mengucapkan sebuah kalimat-kalimat metafora. Ya, kalau kita hanya baca dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris tidak terlalu jelas. Tapi Yesus menyebut perempuan ini dengan sebutan kunarion. Apa itu kunarion? Anjing kecil, saudara. Ya, kenapa kok anjing? Saudara, ini permainan bahasa di sini. Ya, ada permainan bahasa, ada wordplay di sini, saudara. Dan ini sangat indah. Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing, kepada kunarion itu. Saudara, orang-orang Yahudi selalu menganggap bahwa orang-orang yang non-Yahudi itu dianggap anjing. Sarkastik sekali saat itu. Ya. Dan perempuan ini tahu bahwa sebagai orang yang non-Yahudi, orang Yunani, bangsa Sirofenisia, saudara, dia pasti akan dianggap anjing oleh orang-orang Yahudi. Tapi dia tidak peduli. Demi anaknya, dia datang kepada Yesus. Ya, karena dia tahu sebetulnya Yesus tidak akan menghina dia. Yesus cinta segala bangsa. Tapi mungkin pada waktu itu dia cukup kaget bahwa mendengar Yesus tidak sedang menuduh dia atau menghina dia dengan sebutan kunarion atau anjing, saudara, atau anjing kecil.
Tapi Yesus sedang memberikan sebuah pemahaman pada saat itu tentang fungsi atau tugas kemesiasannya. Hari itu wujud atau teritori dari pelayanan Yesus tidak keluar dari teritori Israel. Ya, Yesus tidak datang kepada bangsa-bangsa lain terlebih dahulu. Dia berkarya di dalam border wilayah Israel kuno pada waktu itu. Ya. Dan saudara, nantinya pada waktunya murid-muridnya akan pergi ke seluruh dunia melaksanakan amanat agungnya. Di waktu itu, perempuan Yunani ini, bangsa Siro-Fenisia ini, bangsa yang paganis, yang menyembah berhala, yang punya dewa dan dewi yang banyak itu, datang kepada Yesus. Dan Yesus ngomong apa? Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Siapa anak-anak saudara? Anak-anak itu jelas bicara soal Israel, bangsa Israel, anak-anak Allah bangsa pilihan. Yesus sedang ngomong begini loh, bahwa karyanya itu untuk anak-anak, untuk orang Israel. Karena teritorinya itu ada di wilayah Israel, teritori pelayanannya. Tidak patut mengambil roti, ya, berkat-berkat rohani, semuanya itu yang disediakan bagi Israel sebagai bangsa pilihan diberikan kepada kunarion, kepada anjing. Belum waktunya. Memang belum waktunya untuk pergi kepada bangsa-bangsa. Itu bukan tugas Yesus, itu tugas gerejanya, tugas kita, tugas murid-muridnya. Tapi oleh karena kasih dan imannya, ibu ini berkata, benar Tuhan, benar, memang benar kata-katamu. Tapi anjing yang di bawah meja itu, kunarion itu aku itu, anjing yang di bawah meja itu, makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Dia merendahkan hatinya, dia merendahkan dirinya, dia ngerti, dia paham bahwa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Dia yang bukan Israel, dia yang bukan orang Yahudi. Makan remah-remah yang dijatuhkan oleh anak-anak itu. Dia tahu betul bahwa kalau anak-anak itu menolak roti hidup itu, menolak Kristus, roti hidup Sang Mesias itu, maka roti yang jahat itu akan dimakan, direbutkan oleh bangsa-bangsa lain. Dia ambil roti itu, dia makan roti hidup itu. Karena dia percaya kepada Kristus. Ketika banyak orang Yahudi menolak Yesus, orang-orang Yunani banyak yang percaya menerima dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, betapa rendah hatinya wanita ini. Betapa dia sangat merendahkan hatinya demi kasih imannya kasih kepada anaknya dan imannya kepada Kristus itu. Dia merendahkan dirinya. Dan Yesus melihat perempuan itu dan melihat imannya. Wow, iman ibu ini sangat-sangat luar biasa. Dia mengerti posisinya. Dia tahu seharusnya berita ini adalah bagi bangsa Yahudi terlebih dahulu. Tapi dia yang non-Yahudi, dia makan roti dari remahan yang jatuh dari anak-anak itu. Anak-anak menolak itu, dia makan itu. Saudara, iman seperti ini, pengharapan seperti ini yang seharusnya ada atas setiap kita, orang-orang yang secara keturunan kita bukan mungkin orang Yahudi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ini bukti bahwa Yesus sedang menyatakan cinta dan kasih-Nya juga kepada bangsa-bangsa lain. Yesus menguji iman ibu ini dan penuh ketulusan. Orang tuh kalau tulus imannya diuji, cepat lulus saudara. Ya, orang kalau tulus hatinya, imannya diuji, cepat lulusnya. Yesus mengagumi iman dari ibu ini. Dan dia bilang kepada ibu ini, pulanglah, anakmu sudah dilepaskan, anakmu sudah sembuh. Ibu ini menerima berkat. Ibu ini menerima remah-remah roti yang seharusnya bagi orang Yahudi. Tapi dia terima karena dia beriman kepada Yesus. Hari ini, mari kita sungguh-sungguh pengiringan kita kepada Kristus. Biarlah hati kita sungguh-sungguh mengiring dia. Iman kita tertuju kepadanya. Saudara, kita mungkin adalah kunarion itu. Kita adalah cabang yang dicangkokkan ya di batang asli itu, saudara. Tapi kasih Kristus tetap sama. Cinta Yesus tetap sama. Kalau dia bisa melakukan itu kepada perempuan Siro-Fenisia yang tidak percaya,
Dia meraih Kristus. Sekalipun dia tahu hari itu, hak itu sebetulnya turun atas anak-anak orang-orang Israel yang akhirnya menolak dia. Tapi dia tahu siapa dia. Oleh karena kasih dan iman yang menggerakkannya, dia merengkuh Kristus di dalam kelemahannya, di dalam masalah, dalam kehidupannya. Mari hari ini kita merengkuh Kristus. Kita adalah orang-orang yang rapuh mungkin, tapi mari kita merengkuh Kristus. Karena kasih-Nya mengalir di dalam kehidupan kita semuanya. Biarlah hari ini kita menjadi seperti perempuan-perempuan Sirofenisia yang dengan penuh kerendahan hati, yang penuh dengan iman, mendekat kepada Kristus dan akhirnya memperoleh berkat-berkat yang dijanjikannya bagi kita semuanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita betul-betul datang kepada Yesus. Mari kita betul-betul bersimpuh di bawah kaki-Nya. Apa yang kau alami hari ini? Apa yang sedang kau hadapi hari ini? Saya tidak tahu permasalahan apa yang Anda sedang hadapi, pergumulan-pergumulan apa yang Anda sedang gumuli hari ini. Tapi mari saat ini kita bersama-sama datang bersimpuh di bawah kaki Kristus, merengkuh Kristus di dalam kelemahan dan kerapuhan kita, untuk kita betul-betul pada akhirnya menerima kasih karunia dan anugerah-Nya. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kiranya hari ini di dalam kerapuhan kami, kelemahan kami merengkuh Kristus. Karena kami tahu Kristuslah kekuatan kami. Seperti perempuan Sirofenisia yang percaya ini. Ya Tuhan, biarlah iman kami juga seperti itu. Biarlah iman kami didapati juga seperti iman perempuan ini, ya Tuhan. Kami berdoa hari ini, biar kami selalu merengkuh Engkau dalam kerapuhan dan kelemahan kami. Biar kami selalu ada di dekat hati-Mu setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Karena kami tahu Engkaulah yang menjadi penghibur kami, kekuatan kami. Engkaulah yang membuat kami terus berdiri teguh untuk menapaki jalan-jalan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami membutuhkan Engkau di masa-masa sulit ini. Kami membutuhkan Engkau dalam segala masa dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Roh Kudus. Kyrie eleison, Kyrie eleison. God have mercy on us. Have mercy on us. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amen. Shalom Aleichem Beshem Hamashiach. Damai sejahtera bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.